Record aku. Kita tunggu ya yang lain. Oke, 24. Oke ya, jadi saya coba share screen ya. Nah, ini teman-teman, ini update aja begitu ya. Sejak zaman ATG 1, di awal-awal, WK punya tim IT. Ada 2 orang. Satu, Bayu ini, jadi tangan kanannya. Satu lagi saya lupa namanya. Rupanya yang kedua, yang satunya lagi itu bermasalah, keluar dan direkrut oleh Evotrade. Nah, saat kemarin saya ngobrol sama Niki bilang gini, Pak, saya itu sebetulnya ketika di Pantera itu saya tidak membuat dari nol sama sekali. Saya nggak ngerubah struktur dasar yang sudah dibuat oleh Bayu. Jadi saya hanya poles sana, poles sini. Jadi kalau ada kemacetan-kemacetan, ya iya karena ada struktur dasarnya. Itu pengakuannya Niki. Nah, saya lanjutin lagi. Soal saya coba share aja apa yang saya sudah dapat ya. Lalu saya bilang ke Niki, kok you mau sih ya support WK terus gitu, sementara dia udah meleset janjinya. Ya, itu Pak, demi saya bisa mengembalikan dana punya ayah saya dan keluarga besar saya. Makanya dia mau bantu WK. Selain, oh iya, dalam perkembangannya kan, you tahu, banyak macet-macetnya nih.
Kan you orang dalam jadinya. Jadi kantornya itu di Jogja. Iya, saya kan juga bisnismen juga gitu. WK itu punya 43 apa 48 perusahaan. Mayoritas juga banyak yang di digital marketing. Digital financing. Makanya kan dia WK bilang sedang membangun digital financing ecosystem. Saya dijanjikan untuk pegang beberapa lah dari perusahaan itu. Termasuk Lego Development, Lego Coin Development. Tapi dia kecewa kok belakangan Lego itu dialihkan, dipegang oleh siapa itu yang suka muncul di Instagram, yang agak-agak ngondek gitu. Siapa? Oh, Verly Gunawan. Jadi rupanya yang bikin Lego Coin itu turun itu adalah Verly Gunawan kemarin di dump. Jadi aku pikir ini kayaknya udah kotor lah. Jadi saya memutuskan, makanya saya berhenti. Ini Bayu yang menjadi arsitek dari sistem yang dibangun oleh ATG. Nah, teman-teman, dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah yang akan kita ambil, karena website Pantera itu belum bisa diakses. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa diakses. Apakah memang sengaja tidak bisa diakses supaya data-datanya nggak kita sulit kita ambil, atau gimana? Saya nggak ngerti. Tapi kalau masih yang ada di HP-nya, tolong di capture dulu nih. Paling nggak yang bagian depan ini. Dan karena saya sudah memindahkan sebagian, waktu itu setengah dari saldo MT4 saya beberapa bulan yang lalu, saya pindahkan ke wallet karena untuk antisipasi kejadian Fahrenheit yang di-MC-kan dalam waktu 1 hari atau beberapa jam. Paling nggak waktu itu saya amankan dulu setengahnya. Kalau di website Pantera ada wallet kan, tapi karena nggak bisa diakses ya, ini nih yang balance merah ini, itu kan tandanya withdraw nih kan. Nih, tanggal 14 bulan 11 tahun 2022, saya withdraw setengahnya. Jadi punya adik saya yang pakai iPhone itu bermasalah. Banyak kasus nggak muncul. Saya coba add lagi, nggak bisa ya. Koneksi ke MT4-nya, servernya down, saya nggak tahu downnya kenapa. Nggak bayar atau apa, saya nggak ngerti. Karena itu, per bulannya bayar $150.000. Jadi, teman-teman siapkan aja data-data
yang mungkin diperlukan nantinya. Karena gimana pun juga ketika kita bikin laporan, pasti ada, kalau di kepolisian kan ada data yang harus di-print begitu. Nah, balik soal pengacara. Oke. Nih. Ini pengacara yang sudah menghandle korban yang VIN 88 dan DNA. Saya menyadari bahwa ketika kita menggunakan pengacara, biasanya selain success fee, ada operasional cost yang dibutuhkan untuk mereka mondar-mandir. Waktu itu saya bilang ke dia, saya akan share ini ke grup member-member di bawah saya dan mungkin paralelnya saya, grupnya Pak Bobby. Berapapun banyak yang ikutan, cost-nya kan sama aja ya, operasional cost-nya sama aja. Jadi semakin banyak yang ikut, maka cost-nya bisa dibagi. Plan saya sih pro rata gitu ya. Makanya saya butuh datanya nanti berapa sih mau kita perjuangkan untuk bisa kita tarik. Terkumpul semuanya, overall nilainya berapa, cost-nya berapa, nanti kita bagi. Kalau teman-teman setuju. Tapi balik lagi ya, saya tuh, saya bilang ke dia begini, Mas, kalau member mungkin akan jauh lebih mudah. Jika kita ngomongin cuman success fee aja deh, bisa nggak? Ya agak susah sih Mas. Gitu. Kenapa? Ya saya sih, dia langsung bilang begini, saya sih paham Pak, jangan sampai kita udah kehilangan sapi, plus harus kehilangan kambing lagi. Saya paham. Ya udah deh, gini, waktu saya tanya ke dia, saya nanti akan konfirmasi lagi gitu ya. Success fee-nya berapa? Saya nggak mau meres. Saya ya karena dia Katolik bilang ya udah anggaplah 10% lah. Buat saya sih kalau efektif berhasil lebih dari itu juga nggak masalah sih gitu ya. Karena nanti saya ngomongin ini tentang backup plan-nya lagi nih yang lain. Tetapi begini, saya bilang ke dia, Pak, tolong bisa dirinci nggak? Biayanya kemungkinan keluar yang harus dikeluarkan di tahap awal. Gitu. Untuk bisa prosesnya berjalan sampai akhir. Dia mengusulkan prosesnya adalah perdata. Kalau pidana, itu ujung-ujungnya kan tuntutan penjara ya. Harta, aset disita, dan kebanyakan nggak balik. Saya bilang, tujuan saya bukan menjarain orang kok. Tujuan saya duitnya balik ke member. Jadi, kalau bisa prosesnya nggak sampai pengadilan, via mediasi aja, dan itu solve,
saya jauh lebih senang. Artinya, member dan pengacara ketemu pengacaranya mereka. Diselesaikan aja. Bisa nggak sih begitu? Pertanyaan saya. Kenapa saya mikirin gitu? Karena salah satu teman saya itu berhasil melakukan mediasi. Setelah disetujui, mereka harus tanda tangan dan nggak boleh cerita ke yang lain-lainnya. Kalau saya bisa ambil langkah itu, saya ambil langkah itu. Tapi gimana pun juga untuk bisa mediasi, memang jalurnya bahwa tetap bikin laporan. Bikin laporan, standar, sorry banget, saya tuh nggak pernah berurusan sama yang hal kayak gini, jadi saya nggak paham, tapi saya coba sharingkan apa yang saya tahu. Jadi tetap aja Pak, kita bikin laporan, nanti kok dari laporan itu pasti entah pihak entah pengadilan atau apa, memanggil bahwa upaya untuk mediasi dulu. Nah, di gambar ini ada biayanya. Di situ ada Jakarta, Surabaya, dan Malang. Kenapa ada 3 kota? Karena sekarang ini kalau ATG itu, kalau ditelusuri, katanya itu PT-nya Pansaka itu di Surabaya basisnya. Jadi dia akan melakukan ketuntutan. Oke, saya cerita mundur sedikit ya. Apa yang dilakukan dalam kasus Vin 88 dan DNA itu pengacara ini melakukan tuntutan ke berbagai pihak. Ke penjual robotnya, ke penyelenggaranya, ke Bapeptinya, pokoknya semua yang terkait gitu. Tujuannya adalah menarik atensi. Jadi gimana caranya, dan saya nggak tahu sekarang sudah sampai tahap berapa gitu ya. Nah, tapi itu dia bilang dalam kasus DNA ini yang jadinya agak-agak berantakan adalah karena member-member yang punya yang dananya kecil, udahlah dipenjarain aja tuh. Gitu. Sementara member-member yang dananya besar, yang penting duitnya balik. Kalau saya, bukan karena dana saya gede, enggak. Tapi buat apa sih kepuasan memenjarakan orang? Nah, kalau misalkan DNA dan Vin 88 kan udah ketok palu. Ilegal. Nah, kalau Net 8 ATG ini kan masih ngambang ya, belum ada ketokan palunya, belum ada keputusan. Cuman saya atau kita akan mengambil keputusan, saya berhenti dari sini, saya mau withdrawal. Nah, kalau misalkan tuntutannya itu kantornya di Jakarta, maka total biayanya adalah seperti ini. Pendaftaran gugatan dan surat kuasa itu 50 juta, operasionalnya adalah ya cuman transportasi dalam kota. Totalnya jadi 52.880.000. Kalau tuntutannya dimasukkan kasusnya ke Surabaya, 45 juta plusnya. Yang bikin mahal kan tektokannya. Kenapa? Biaya pesawat. Atau mungkin nggak pesawat, naik kereta api. Akomodasi. Dia udah hitungin begitu. Nah ini tadi. Transport Jakarta-Surabaya. Pesennya 3 orang. Ya ini apa ya? Pesawat ya berarti ya.
Meals-nya ya menurut saya sih kecil lah ini. Sorry, ini layar saya kok masih MT4 ya? Hah? Layar saya apa emang Oh, sorry. yang lain juga? Iya, Masa ya? masih MT4, iya. Sorry. Oh. Iya benar. Ini. Benar ya, Gi? Yes. Terima kasih. Sorry, thank you. Saya pikir udah pindah. Nah, ini nih rinciannya nih. Jadi Jakarta, Surabaya, Malang. Mereka akan investigasi dulu. In detail. Lalu namanya kalau yang pengacara yang ini namanya Bayu. Jadi seperti dengan bagaimana dia mengurus kasusnya DNA dan Fin88, dia bikin WAG, saya nggak tahu di Telegram atau WAG begitu ya, di mana member bisa berinteraksi di situ, bisa tanya jawab di situ. Kenapa begitu? Ya, saya ngelihat di IG yang apa sih? Siapa tuh yang katanya pengacara berkantor di Bareskrim, yang di channel di Paguyuban, ditanyain kok, siapa? Andrado, ditanyain kok galak banget begitu. Nah, saya nggak mau lah yang begitu gitu. Makanya saya lebih baik saya bikin Paguyuban sendiri, orangnya saya kenal, dealingnya jelas dan mau terbuka. Balik lagi, semua harus disetujui dengan keputusan para member yang sama-sama mau mengambil langkah ini. Resikonya tetap harus kita pegang. Nggak ada jaminan pasti berhasil. Tapi paling nggak ada langkah yang mungkin bisa kita ambil. Nah, pengacara yang kedua, sahabat saya, senior banget, levelnya, kalau ini masih relatif muda ya. Kalau yang satunya lagi umurnya udah jauh di atas saya, di atas 60 tahun. Dia punya posisi penasehat di Peradi, gitu ya. Jadi level-levelnya kasus besar. Kenapa saya mempertimbangkan itu juga? Bahkan mungkin saya mempertimbangkan bisa nggak sih dikawinkan begitu ya. Jadi untuk operasional TikToknya ini tapi ada mastermind-nya yang bisa memikirkan solusi-solusi yang out of the box. Plus dia punya channel masuk ke level-level atas di coklat sana, termasuk ke Kapolri. Kenapa saya pertimbangkan begitu? Karena mengingat beberapa teman yang sudah melakukan pelaporan ke Bareskrim dari tahun lalu mandek. Ya, kalau berhadapan dengan penggantinya Bapak S itu, divisi itu, agak berat juga sih ya. Kecuali ya punya level yang lebih tinggi lagi. Plus diramein di media. Pengennya kan nggak sampai begitu ya. Laporan, udahlah mediasi aja. Tektok, selesai udah. Clear. Selesai. Nggak perlu sampai ribet-ribet ke sana. Tapi langkah itu ya tetap harus dipersiapkan menurut saya. Nggak tahu ya, nanti kita diskusi teman-teman. Nah, data-data tiap member yang mau mengambil langkah ini, saya butuh tuh
Misalkan join mulai kapan, kalau ingat. Nama lengkap, pokoknya data-data lah. Sehubungan nanti kan pasti ada surat kuasa yang diberikan kan. Plus apa yang dituntut, rekapnya gimana. Modal disetor, sudah withdraw berapa, MT4 ada berapa, di wallet ada berapa. Yang mungkin akan kita ajukan nanti ya cukup MT4 dan di wallet. Karena kalau logikanya hanya dikembalikan hanya deponya aja, ya menurut saya nggak fair. Kamu bisa gede, bisa beli, atau bisa kasih jaminan buat bikin Pantera 1,5 T, lalu punya bisnis di mana-mana, ya duitnya gara-gara member juga kan? Kalau asumsi saya bahwa trading kamu itu beneran nggak ponzi, atau mungkin terserahlah yang ditradingkan itu hanya sebagian, lalu sisanya masuk ke kripto, ya kan tetap aja kan ada asetnya di situ. Saya masih berpikirnya begitu. Ketika hal itu ditolak dengan berbagai alasan, saya bisa mengatakan, then you are Ponzi. Bahasa hukumnya adalah kalau kita punya hak di situ, kita mau tarik dan nggak bisa, tuntutan adalah penggelapan. Nah, kurang lebih itu sih ya teman-teman. Kita masuk mungkin ke sesi diskusi kali ya, supaya berikutnya saya mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Mungkin saya ketemu dengan pengacara Pak Bayu ini, atau pengacara teman saya yang satunya yang lebih senior. Saya cuman, ya itu, intinya saya nggak pengen teman-teman kehilangan sapi, lalu ditambah kehilangan kambing. Jadi saya sungguh menghindari itu. Karena ya itu, nggak dipungkiri juga banyak pihak-pihak yang mengambil kesempatan juga, termasuk di bidang hukum ini. Oke. Kita diskusi ya teman-teman, ada yang mau diobrolin nggak? Nggak apa-apa, bebas kok. Andri, Ya. ini apa namanya yang di iPhone itu kalau aku buka itunya ATG-nya yang itu yang apa namanya itu tuh sudah balance-nya 0 loh. Nah, sebentar ya. Ini saya kan gini ya Dina ya. Untuk pengguna iPhone ini yang jadi problem kenapa? Karena waktu itu kan Amerika memutuskan atau menekan semua produk-produk Rusia itu di-ban. MT4 itu punyanya orang Rusia. Makanya MT4 itu dikeluarin kan dari Apple Store ya. Nggak ada lagi. Kalau waktu masih normal dulu ya, masih bisa diakses, artinya gini, kalau handphonenya baru, udah nggak bisa lagi install MT4. Tapi kalau handphone lama, yang sudah pernah ada MT4-nya, itu masih bisa. Itu yang pernah saya dapat. Jadi waktu masih tahun lalu kalau nggak salah, yang rame-ramenya itu. Nah, saya tunjukin dari mana ya? Sebentar ya, nanti saya share. Sebentar ya. Saya tanya nih ke Pak Bobi gitu. Sebentar ya.
Nah, kelihatannya teman-teman ya. Ini contoh aja. Kalau lihat historinya, bukan hanya app iPhone aja, tapi semua Android itu juga banyak yang udah nggak ada kan. Tapi kalau di Android itu masih muncul nih, kalau kita masih ada nih seperti ini nih depannya nih. Kalau di iPhone itu ada member yang bisa muncul seperti ini nih. Nama, Lego Market, saldo. Aku nggak tahu gimana caranya untuk menampilkan ini, karena aku nggak pakai handphone, nggak pakai iPhone. Ada lagi nggak yang pakai iPhone selain Dina? Teman-teman, ada nggak? Saya pakai iPhone, Pak. Ibu bisa, masih saldonya masih bisa. Ya itu yang Nah, itu ya Bapak punya kasih ibu contoh ya. itu akun saya. Iya. Itu gimana, Bu? Boleh Iya. di-share nggak, Bu? Caranya gimana nampilin Jadi- itu, Bu? Mungkin apa? Secara lisan apa gimana nih? Iya, jadi disebutin aja. Mungkin coba yang teman-teman yang pakai Halo. iPhone, Gimana? coba Gimana Pak? Oh, oke. teman-temannya punya pakai iPhone, coba nanti diikutin deh. Dina coba Perfect. diikutin deh. Apa instruksi dari Ibu Kristina deh. Silakan Bu Kristina, Ya, disebutin aja. kalau kita buka MT4, Mhm, ya, kalau kita Ya. buka MT4 itu kan ada setting ya, mhm, ada setting. Nah, kalau setting itu terus kan ada nama kita misalnya, ya mhm, kan? Misalnya Lego Market Christina gitu. mhm. Nah, itu kan lalu kita pencet itu nama kita. Nah, lalu kan muncul akun-akun kita yang ada semuanya. Mhm. Oh, Lalu akun kita yang paling atas itu di sebelah kanan ada titik 3. oke. Nah, titik 3-nya itu dipencet aja, Pak. Oke. Oke, Dina, bisa nggak, Din? Akan muncul informasinya. Dina, Aku udah coba, bisa bisa ya? Bener ya, begitu ya, muncul ya? bisa muncul. Terima kasih Aduh, Bu terima Kristina ya, udah kasih. membantu loh. Thank you banget. Ya, sama-sama, Pak. Ya, karena Terus gini, Pak mau tanya juga. Ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan Bu. Pak mau tanya. Kalau saya itu sebagian besar sudah saya pindahkan ke wallet, Ya. tapi di webnya kan nggak bisa Iya, itu dibuka. problem. Sedangkan saya kayaknya belum pernah memfoto akun saya yang di Iya, walletnya di tuh ada historinya berapa. ya Bu. Itu gimana ya Pak? Ini juga jadi pertanyaan juga buat saya, ini gimana ya untuk member-membernya belum sempat capture screen ya. Waktu pindah, makanya kalau saya Bu, waktu masih bisa itu tanggal berapa ya? Bulan lalu apa kapan? Saya masih sempat bisa historinya belum terlalu panjang gitu. Jadi waktu saya historinya saya yang tadi ini mana nih? Ya, ini. Nah, historinya saya coba capture. Ini ada nih Bu, yang ini. Balance minus. Tanggalnya kan juga ada. Itu tanggal di mana saya mengeluarkan, memindahkan. Kan ini kan sama aja withdraw kan? Iya. Dikeluarkan Iya. dari MT4 ke wallet. Semua yang ada di HP kita ini itu adalah MT4 aja. Wallet segala macam itu nggak ada. Makanya saya capture. Saya nggak tahu di Bu Kristina data di historinya masih ada nggak yang ini nih. Kalau MT4 udah nggak bisa Pak. Nah, Ini ya. cuma bisa lihat informasi saldo kita yang Ya. terakhir gitu. Yang History udah nggak bisa. betul. Karena nggak nyambung. Sama. Saya juga Legonya. begitu. Jadi saya cek sebentar ya. Saya history saya.
Masih bisa nggak ya? Histori saya kalau tanggalnya last month masih bisa. Sebentar. Kalau last month saya masih bisa, tapi begitu 3 months di mana saya melakukan withdraw pindah ke wallet itu udah nggak muncul. Kenapa? Bisa jadi yang last month itu datanya ada di memori di HP saya. Tapi ketika saya minta 3 month itu saya pindah ke month aja udah nggak bisa lagi nih, muter terus karena memang nggak bisa koneksi ke servernya. Jadi itu sebabnya saya kemarin menunggu akhir Februari berharap websitenya live lagi supaya saya bisa capture data-data. Saya bisa bantu member-member saya juga capturein juga. Tapi kalau kayak gini, ya kita hanya bisa melihat saldo yang di MT4-nya aja. Itu pun sebetulnya ya karena memang sudah tersimpan di memori di MT4 di HP kita. Bukan karena kita bisa connect ke server MT4-nya Lego Market. Karena itu udah saat ini down, nggak bisa. Begitu Bu Christina. Oh iya Pak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Kita diskusi santai aja ya. Jadi mungkin minggu Mas Andri, ya. kalau lewat email masih ada nggak ya? Kan dulu ada selalu ada balance kalau kita pindahin ke wallet itu. Coba aja di trace. Artinya begini. Silahkan dicoba semua alternatif di mana kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Mungkin nggak lengkap, nggak apa-apa. Iya, sebisa mungkin lah. Kan ada dulu ya, itu udah lama banget ya, report bulanan ya kalau nggak salah ya, apa report harian tuh, hasil trading kan. Tapi kan udah lama banget tuh, dari tahun berapa. Tapi nggak apa-apa, seadanya dulu aja. Karena gimana pun juga, data itu sebetulnya tetap ada di manajemen ATG, cuman nggak dikeluarin. Jadi, andai kata kita melakukan proses, mereka pasti akan verifikasi dulu, bener nggak sih data yang kita ajukan, kan begitu. Buat kita, sebetulnya yang paling kuat adalah web. Karena web itu, di situ ada, kalau di capture, ada tanggalnya, ada semua datanya, dan web itu yang provide adalah manajemen. Makanya waktu itu saya bilang, saya tunggu akhir Februari, berharap websitenya live. Saya udah nggak pikirin lagi tuh, mau ada SP3 keluar lah apa, udah saya nggak pikirin lagi tuh. Yang penting saya gimana caranya bisa ngumpulin data. Dan saya minta semua member lakukan itu. Kalau bersiap. Otherwise ya kita ya diem begini aja, tunggu benar-benar ngikutin permainannya WK. Kalau saya sebenarnya saya nggak mau ambil langkah itu, tapi ya saya udah siapin hati lah gitu sebetulnya, ya sudah. Tapi saya mau usahakan effort terakhir saya untuk bisa memperjuangkan teman-teman juga gitu. Gitu Bu Christina. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa nih Mas Andri dari email nih.
Ada ya? Sampai Ada. kapan? Jadi di Sampai kapan? Terakhir. yang saya lihat karena saya waktu itu withdraw masukkan ke wallet itu 14 November tahun 2022. Oh sama, aku kan juga terakhirnya juga waktu itu gara-gara kayaknya saya kasih pengumuman ya di grup ya, tolong itu untuk mengamankan segala Iya, macam kan gitu ya instruksinya gitu betul. kan ya. Iya, iya. Sama Iya berarti ya, karena makanya. kalau saya lihat di saya itu withdrawnya tanggal 14 November 2022. Berarti sama tuh, hari yang sama. Oke, Iya. lah. Nah, itu lengkap di emailnya sih lengkap. Oke. Withdraw sekian, tanggal sekian, nama ke deposit mana gitu. Nah, teman-teman tuh Berarti inputan ambil lagi. itu aja ya. Thank you ya Riana ya, thank you banget. Nah, terbackup tuh ada. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kira-kira nanti gimana ya mekanismenya ya? Enaknya gitu. Siapa yang berminat untuk mengambil langkah ini supaya kita kumpulin gitu. Makin banyak sih makin bagus karena kekuatannya juga makin besar kan. Dan biayanya yang di spread, dibagi, sebar juga lebih ringan buat kita gitu. Ada usulan nggak teman-teman? Nanti kalau prosesnya ini jalan ya kayaknya saya berlangganan Zoom lagi nih. Karena pasti akan cukup banyak nih tektokannya supaya bisa kita koordinasi. Pak Andri, Ya. nanya, saya kalau data yang dari kayak Bu Riana atau Bapak yang dari email itu emang saya nggak pernah punya ya, nggak pernah dapat. Tapi kalau ngikutin dari Bu Christina membuka dari iPhone dengan titik 3 tadi keluar informasi nama saya dengan saldonya. Apakah itu cukup mewakili untuk gini, data? seperti tadi saya sudah sampaikan Pak Kongkin, jadi simpan filing semua informasi yang possible mungkin bisa kita lakukan. Nggak apa-apa, karena kondisinya kan nggak ideal. Website itu kan sekarang nggak jalan gitu. Jadi lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Toh juga nanti pasti kalau prosesnya mediasi ya mereka kan juga mereka sendiri kan pasti akan memverifikasi datanya. Kalau duitnya ada ya Pak. Ya itu sih. Ya jadi, gitu deh. Tapi kalau untuk datanya aja sih cukup mewakili Pak ya. Misalnya ada nama saya, ada jadi nomornya, ada saldo. Bisa. Jadi pokoknya saya juga akan searching lagi. Saya terima kasih buat Riana udah ngingetin kalau di situ ada. Saya juga akan saya sertakan dari MT4, dari kalau misalkan website lagi ada. Jadi itu kan saling memvalidasi kan, saling memvalidasi. Jadi itu bukti kuat bahwa kita beneran, kita nggak fake gitu. Semakin data makin banyak. Bentar, Pak. Ya Pak Ronald. Siap. Makasih Pak Andri. Oh iya, siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Pak Andri, saya mau nanya. Ya. Yang namanya Pak WK itu masih ada di Indonesia atau ada sembunyi di Sambil? Masih di ya? Indonesia, Okay. masih. Ya, oke. Thanks, Pak. Jadi gini, dari saya ngobrol-ngobrol sama Olive, waktu mereka masih belum berseteru gitu ya. Jadi dia bilang, WK ngecerita, saya ini tidak dilarang kemana-mana oleh otoritas. Tapi sebetulnya saya terpenjara. Semuanya dipegangin. Ngakunya dia begitu. Tapi dengan melihat perkembangan belakangan, kok saya ngerasa bahwa ini orang kok bisa jadi
play victim juga, kemungkinan itu ada loh. Artinya dia bisa mengatasnamakan regulator dan pihak berwajib sebagai alasan untuk tidak atau belum membayarkan kewajibannya kepada para member. Mungkin aja bisa itu dipakai. Karena alasan itu kan alasan yang kuat. Karena yaitu di-freeze. Nah, yang di-freeze kan nggak semuanya. Operasional aja. Ya, kemungkinan memang sih saya dapat informasi rekening-rekening para founder itu juga di-freeze. Jadi founder-founder banyak yang suffer juga. Salah satu pendukung paling giatnya aja kan udah balik kanan tuh Pak Rudi Oye. Pak Samuel yang biasanya di apa sih namanya? Di Zoom meetingnya tuh yang jadi moderator itu boleh dibilang balik kanan juga, dan tapi dia tidak konfrontatif. Karena Jadi duit segitu banyaknya pada kemana, Pak? saya nggak tahu, Pak. Gede banget itu. Paling nggak 1,5 T itu udah jadi jaminan Pantera Exchanger. 1,5 T. Di luaran ya mungkin yang di kripto juga bisa jadi banyak juga. Disebar kemana-mana juga. Nah, masalahnya ini laporan tuh kan kok mental terus ya. Kita tahu lah gitu. Kalau di coklat sana itu, terutama geng 303, banyak kasus yang nggak naik ke permukaan karena memang banyak siramannya kan. Nah, di coklat sana tuh kan saat ini kan katanya sih ada dua kubu tuh. Kubu yang kemarin disidangkan dan lawannya. Kalau kita bisa masuk laporan ke level yang lebih tinggi, ya berharap proses ini bisa berjalan. Diramein di media aja juga belakangan ini kan silent ya. Mungkin juga ada siraman juga. Complicated lah, tapi ya balik lagi. Ini hebat lah kalau saya bilang sih. Saya dapat info malahan juga yang bikin viral blast akhirnya diperkarakan, tumbang, WK juga. Jadi entah ini permainan bisnis, perseteruan bisnis sesama pemain, ya complicated lah Pak. Makanya dalam pemikiran saya mau melakukan usaha ini. Tapi kalau dibilang berharap penuh, enggak, harapannya enggak penuh. Harapan berhasilnya ya enggak gede-gede juga. Tapi balik lagi, kita nggak tahu ya. Tuhan
kasih jalan gimana? Kalau dia putuskan enggak, ya sudah. Saya harus belajar terima. Makanya gimana caranya supaya proses ini berjalan, tapi cost kita tuh nggak besar. Menemukan orang yang tepat untuk membantu prosesnya, karena saya tidak paham, lalu membagi biayanya dalam kumpulan jumlah orang yang banyak. Karena mau ngurus 5 orang, 20 orang, 200 orang, ya sama kan, bandel. Makanya saya ajak teman-teman, bagi yang masih mau mengusahakan. Atau pilihannya ya udah sabar aja, tunggu aja sampai ini benar-benar normal seperti janji WK dan manajemen. Begitu, Pak. Yang lain ada lagi? Maaf Pak Andri, tadi saya depan-depannya kelewatan. Jadi sekarang yang kita mau usahakan apa Pak? Yang kita ajak mau menuntut atau melaporkan apa bagaimana? Jadi gini, prosesnya kemungkinan pakai jalur perdata. Kalau kok pidana kan orientasinya memenjarakan. Tujuan kita ujung-ujungnya itu bagaimana supaya uangnya bisa balik. Karena rata-rata pidana itu asetnya disita. Iya. Rata-rata begitu. Kalau Ya, kemarin saya lihat yang kasusnya Evotrade, berapa yang disita cuma kecil banget. Artinya begini, ya, kalau saya punya duit 100, aset saya tuh yang kelihatan di Indonesia ada 2 atau 20, ya kalau pidana 20-nya akan disita, Pak. Nanti bisa disita negara, bisa dikembalikan kepada yang menuntut, Ember. Tapi 80-nya yang di luaran sana ya aman kan? Setelah saya selesai menjalani hukumannya, plus di dalam saya bayar sana, bayar sini, restitusi segala macam, keluar saya masih terima menikmati 80. Saya lebih baik memperjuangkan yang ya udah saya nggak pengen kamu disita masuk penjara, bukan tujuan saya itu. Lalu andai kata udah diputuskan itu juga aset yang kelihatan cuma 20, lalu dibagi ratusan ribu, ya mendingan saya mediasi dulu lah. Step-stepnya saya akan diskusi lagi. Jadi kemungkinan nih. Kemungkinan mungkin setelah tanggal 10 kali ya, atau mungkin minggu depan begitu. Beberapa leader, beberapa teman-teman, mungkin nggak semuanya, akan saya ajak dalam satu Zoom meeting untuk mendapatkan pencerahan dari sudut hal yang lain, dari lawyer yang satunya lagi, yang saya bilang senior itu. Supaya kita, ya intinya dapat pencerahan lah. Possibility hal lain yang bisa dilakukan tuh apa? Mungkin ada hal-hal out of the box yang mungkin kita bisa ambil. Jadi mempersiapkan berbagai macam cara. Ya, intinya adalah ya ini kan usaha manusia ya, ikhtiarnya. Hasilnya tetap aja keputusannya di atas. Itu teman-teman ya. Jadi saya mau share malam ini. Mungkin kalau ada update atau perkembangan lebih lanjut atau pertemuan lebih lanjut yang perlu saya informasikan, saya akan bikin Zoom lagi. Begitu teman-teman. Ada lagi yang lain teman-teman? Pak Andri nanya dong. Boleh. Tadi usaha untuk yang ke hukum itu, ini Pak Andri hanya di grupnya Pak Andri aja,
atau mau semuanya sementara Begini. di grup Iya, iya. lain juga melakukan, atau berapa banyak sih yang akan kita kumpulkan Gini. orang ini? Oke, thank you. Yang jelas mungkin grup saya dan grupnya Pak Bobi. Pak Bobi kan sponsor saya ya. Itu niat dari saya sama, karena bisa jadi di bawah saya ada juga yang nggak setuju. Ada juga leader yang nggak setuju. No problem, nggak apa-apa. Itu hak. Tapi yang setuju, kita akan susun, kita akan data semuanya, kita akan rembukan di grup saya dan di grup Pak Bobi. Pak Bobi udah join kalau nggak salah ya. Selamat malam Pak Bobi. Gitu. Malam Pak, masih di jalan Pak. Oke, thank you. Gitu Bu Prita. Jadi sekitar berapa orang ya Pak? Besarnya? Estimasi ya, estimasi. Jadi kan gini. Grupnya aja? Iya. Mungkin karena nanti kan hitungannya berdasarkan akunnya kan, berdasarkan akun dan nominalnya, nanti distribusinya begitu, supaya fair. Di grup saya mungkin sekitar bangsa 60-an kali ya. Di grupnya Pak Bobi, total mungkin sekitar 100 kali. Mungkin ya. Kalau grup saya keseluruhan, sampai semua leader dikumpulin tuh totalnya sih emang di atas 200. Tapi saya nggak tahu kan yang mau join in berapa. Saya akan update nanti di WAG. Akan update di WAG. Para leader akan bantu koordinasi juga. Ketika prosesnya berjalan akan ada grup baru, WAG baru. Jadi nggak bikin pusing, fokus pembicaraannya untuk mengawal prosesnya. Begitu Bu Prita. Itu menang nggak menang bayar Pak ya, kita Pak ya? Iya, operasional kan Pak. Siap. Jadi itu kan gimana pun juga mereka, kalau lihat saya share lagi ya, maunya saya itu sebenarnya cuma success fee gitu loh. Maunya saya. Tapi dari 2 orang yang saya jumpai nggak bisa begitu. Intinya saya sudah sampaikan ke teman-teman pengacara ini. Ya Bapak tahu ya, mereka ini sudah mengalami kerugian, jangan sampai dibebankan lagi. Ya saya paham Pak. Tadi dia bilang, jangan sampai udah kehilangan sapi, plus kehilangan kambing lagi. Tapi ya gimana? Balik lagi nih, kita mau ambil nggak langkah ini? Saya pribadi sebetulnya saya sudah merelakan itu. Tapi kan saya mikirin juga teman-teman ada yang belum pernah WD, ada yang belum PP. Itu saya harus ini kan, harus memfasilitasi. Kalau mereka berjuang sendiri, bingung kan kemana harus jalan. Belum lagi cost-nya juga besar kan kalau sendirian. Kenapa nggak dikumpulin aja supaya mereka jadi ringan? Itu sih pertimbangannya sih. Begitu. Ada lagi yang lain? Oh, saya baca chat dulu. Mungkin ada chat yang... Andri? Oh, iya Pak. Bisa kasih komentar dikit nggak Pak? Ya, silakan Pak Jasin. Pak, saya untuk hal-hal seperti ini sudah pernah beberapa kali mengalami Pak. Jadi yang
pertama sekali itu adalah kita itu harus lapor ke polisi, Pak. Betul. Kalau menurut saya ya. Karena saya punya teman pengacara terkenal juga. Dia bilang, udahlah nggak usah pakai pengacara kok gitu-gitu, nggak ada gunanya itu kan. Terus gimana caranya? Ya udah lapor aja ke polisi. Misalnya di Polres terdekat dari di mana si pemimpin itu berlokasi. Nanti tunggu hasilnya. Baru nanti kalau misalnya nggak juga tembus ya pengacara. Nah pengacara ini juga Pak, terkadang mereka juga nggak bisa juga kita pegang Pak. Jadi saya sendiri juga ada bingung juga nih gimana caranya. Pak Jasmine mau ngurus sendiri, lapor? Nah saya kan nggak tahu siapa pemimpinnya Pak. Yang saya tahu kan Bapak. Nah. Mau Nanti proses misalnya gini, tektoknya gitu, justru saya begini. Kalau saya lihat ya, Gini, pertimbangannya kan begini Pak. Teman-teman ini saya tahu banget masih banyak yang sibuk gitu. Ya. Artinya daripada kebayang nih prosesnya nih, saya buka lagi. Mana tadi? Sebentar ya Pak. Ini prosesnya pasti ke polisi juga. Kalau nggak ada laporan gimana? Nggak mungkin kan diproses. Saya terus terang kalau cuma bikin laporannya aja bisa. Tapi tektoknya tetap aja bikin laporan tetap aja ada biayanya. siapa yang kita akan laporkan Pak? WK sebagai owner, Siapa? Wahyu Kenso sebagai owner dari ATG. Bisa nggak kalau dilaporkan ke Polres dekat rumah saya Pak? Atau Polsek? Saya kan nggak tahu Pak Kenzo itu di mana alamat rumahnya. Justru Satu kan Bapak, ya kan? saya nggak tahu. Nah itu Justru di situ. Justru makanya saya serahkan kepada pengacara supaya dia justru yang dia ngasih tahu ke saya deh, Pak, kalau saya lihat telusuri ini PT Pansaka ini ada di Surabaya, ada juga PT di Malang. Dia sudah observasi, Pak. Jadi dia mencari datanya, mencari informasi apa yang dibutuhkan untuk bikin laporan. Jadi pengacara ini dia nggak minta DP, Pak? Ada tadi itu yang tadi saya bilang itu. Operasional cost-nya itu yang saya bilang ya kita bagi aja. Ya kalau misalnya di akhir nggak apa-apa Pak. Kalau di awal sih ya berat juga, belum tentu berhasil kan. Makanya saya bilang mungkin nggak semua orang ya Pak ya, semua member mau mengambil langkah ini. Dan ya saya serahkan lagi Pak. Pak, itu yang pertama Pak. Itu tadi saya ada dengar freeze ya Pak ya. Itu diadukan aja Pak, itu yang si Kenzo siapa segala macam itu ke BCA, biar rekening mereka langsung di freeze aja Pak. Sudah Pak. Kalau itu Bapak misalnya gini, Bapak tahu nomor rekening dia BCA, saya besok langsung. Saya nggak tahu. Nah, saya bisa. Itu sama yang satu Pak, namanya Bu Tuti ya, Bu apa? Yang tempat kita dulu kirim itu. Oh itu udah Pak, jadi gini, rekening-rekening perusahaan. Itu bisa kita adukan. Dwi Astuti itu sudah di-freeze Pak, sudah di-freeze oleh PPATK. Sudah itu Pak. Yang kita. Nah, jadi kalau misalnya nanti gini Pak, problemnya adalah salah satunya juga kalau saya mengadukan ke polisi, Bapak juga kena Pak. Bapak bisa di-freeze nomor BCA Bapak. Makanya saya nggak mau untuk sampai saat ini untuk mengadukan karena saya percaya ke Pak Andri. Nah, maksud saya adalah kita langsung aja lapor ke polisi melalui Pak Andri. Kalaupun Pak Andri bilang ke saya, oke, nggak apa-apa. Yang penting ada alamat Pak Kenzo, nomor KTP-nya segala macam, saya lapor ke Polsek. Kan rumah saya ada di Duren Sawit kan. Nah, saya lapor ke Polsek sana. Cuman kan nggak mungkin. Ini.
hal itu sudah dilakukan oleh beberapa member tahun lalu, Pak. Nah, itu. Balik lagi kan ya? Balik lagi nih, Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Sudah ke Barreskrim? Sudah. Tapi proses nggak ada tindak lanjut. Kenapa? Ada backup-nya. Ya udah hangus ya Pak kali. Nah, udah hangus berarti dananya. Konsorsium 303 itu. Iya. Jadi Ya, makanya kan berat juga nih Pak. Kan tadi saya sampaikan tadi bahwa ini Nah, saya kasusnya tadi terputus tadi Pak. kasusnya nggak gampang. Bisa jadi butuh via media massa. Ya. Butuh juga Pak gini aja Pak, masuk ke jangan level langsung yang lebih jangan terlalu tinggi. lama Pak. Jangan terlalu lama. Saya ikut aja dengan Pak Andri. Kalaupun melalui pengacara, saya setuju. Tapi kalau bisa pengacaranya jangan langsung minta di depan. Maunya saya begitu, tapi saya nggak bisa janji ya Pak ya, karena Ya, saya ikut Pak. Saya bersedia Pak. Siap. Terima kasih Pak. Pengacaranya itu nggak mau sukses, Pak ya. Maksudnya kalau itu kan dia setelah berhasil, itu ada lagi, Pak. ya makanya kan dia kalau Begini, Pak. berhasil Pak, kan banyak. Setahu saya Pak, ada grup yang berhasil Pak melalui pengacara. Ada Pak, makanya Ada yang berhasil. mediasi Pak. Jadi di tahap mediasi itu ada yang berhasil. Sebetulnya kan tadi saya sudah jelaskan, saya tuh sebenarnya nggak pengen sampai masuk proses pengadilannya panjang 17 kali tektok itu. Sampai mediasi aja, laporan tetap masuk karena tanpa laporan kan nggak mungkin mediasi itu terjadi. Ya, itu dulu. Ya, Lapor dulu. betul Pak, itu betul. Jadi prosesnya memang begitu. Jadi tetap ada laporan, makanya saya bilang butuhkan data-datanya untuk dikumpulkan, dikompil, nanti bikin surat kuasa. Formatnya saya juga akan tanyakan. Tapi saya juga mengantisipasi nih Pak, kalau prosesnya mentok sampai mediasi, harus yang lebih tinggi lagi, harus sampai ke pusat, ke kantor coklat yang di pusat, levelnya harus punya akses yang bisa berpengaruh kan. Menjamin nggak? Belum tentu menjamin juga. Kita nggak ada yang bisa memastikan, Pak. Tapi ada usaha yang kita lakukan kalau mau. Oke Pak, sebentar saya potong Pak. Dulu saya baca di Tribun Jabar, itu ada, ini kan berita ini sering masuk di pers Pak ya, terutama Tribun Jabar, Ya, Jawa betul. Barat. Itu di situ diceritakan bahwa ada grup yang berhasil, pengacaranya itu kalau nggak salah saya orang Batak, bagaimana kalau kita menanyakan ke beliau, kira-kira ada nggak jalur lain lagi yang bisa ditarik? Di ATG atau robot lain, Pak? Enggak, tetap di ATG, Pak. ATG ini kan dari dulu udah bermasalah dari Mei kalau nggak salah, Mei 2020. Saya yang setahu saya yang bermasalah yang itu, kalau saya dari media massa agak-agak susah juga ya Pak. Tapi kalau robot lain itu kan udah ada keputusannya dari pihak otoritas bahwa ini resmi bermasalah, ada vonis. ATG kan belum. Kan sejak dia freeze itu dulu kan Pak udah langsung bermasalah sebenarnya Pak. Iya bermasalah, tapi belum ada ketok palunya. WD dulu Pak. Belum, iya, tapi belum ada ketok palunya. Buktinya ada yang lapor teman-teman, beberapa teman saya dari bulan Juni mandek tuh. Nah itu masalahnya, mungkin pengacara kita kurang kuat kali Pak, mungkin ya. Mungkin kita coba cari. Bisa jadi. Pengacara Makanya tadi kan saya kan sampaikan gitu bahwa ini akan coba saya pertimbangkan gitu. Pengacara yang aksesnya mungkin lebih bagus, tapi ada yang di runnernya juga. Kan ada tim itu kan sebetulnya kan nanti kan. Nggak cuma satu orang aja. Jadi yang ngurus ke sana. Saya maunya di kepala saya sih Pak, ada pengacara yang urusan administrasi tektok-tektok ke polisi, tapi ada juga yang mastermind-nya.
yang punya network, yang punya koneksi, yang ngatur strateginya begitu. Plan saya Pak, begitu. sorry Pak, nanya Pak. Kalau antara yang Bapak bilang tadi sekitar 200 orang ini Pak, kalau di total ada nggak 100 miliar Pak? Total ada, Ya. ada. Berarti ya nanti success fee-nya berapa kira-kira Pak? 10%, 20%? Ya mungkin 10-20 mungkin ya. 20 kan, berarti 20 miliar kan? Iya. It's okay lah Pak. Kalau sukses. Kan begitu. Jadi Ya, ya tahu kan? kita kan harus melihat dari dua sisi ya, dua sisi. Jadi saya harus memastikan pengacara ini pengacara yang bukan sekedar hanya bikin laporan. Paham ya Pak ya? Ya. Kan ada tuh, oke, aku sudah bikin laporan, belum ada tindak lanjutnya, ini gimana? Pokoknya udah bikin laporan. Saya nggak pengen yang begitu Pak. Ini harus ya gimana ya? Agak susah juga. Makanya saya tanya opini juga ke beberapa orang untuk sebelum memutuskan. Saya juga saya share ke teman-teman kemungkinannya, resikonya tuh gimana supaya jangan di kemudian bilang, "Loh, saya udah percayakan sepenuhnya loh gini." Ya agak susah juga ya. Saya coba mengkoordinasikan gitu. Yang apa sebisa mungkin saya filter sesuai dengan kemampuan saya. Saya coba kenali karakter orang ini motivasinya tuh gimana. Tapi deep down inside hati orang kan kita nggak ada yang tahu motivasi kan Pak. Hanya bisa menerka-nerka aja. Oke, you udah kerjain apa misalkan. Oke, saya udah kerjain nih kasusnya Vin 88. DNA udah sampai mana? Oh, ini udah sidang kesekian. Diproses. Nah, karena apa? Apakah itu sudah menjamin agak beda kasus Pak? Karena Vin 88 dan DNA sudah ketok palu. Tapi ATG kan enggak. Kenapa enggak ketok palu? Nah, jangan-jangan backupnya kuat banget nih. Nah, kalau kuat banget, gimana bisa nembus nih supaya ini bisa diproses? Jadi tekanannya harus lebih tinggi lagi kan posisinya. Supaya yang di atas itu bisa instruksi ke bawahnya. Bisa mulus nggak? Ya, kalau kita baca emang kubu-kubu itu kan di sana ada, Pak. Ya, ya. Om Andre. Ya, Pak Sahat. Sahat Om. Ya, apa kabar Om? Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat. Aku mau share sedikit aja. Maksudnya begini, approach perdata mungkin baik juga. Tetapi yang teman-teman yang saya dengar itu approach-nya pidana. Tetapi bukan tujuan akhir pidana itu yang menjadi target. Jadi bukan untuk memenjarakan. Tetapi justru untuk menjadi alat tekan. Ya. Nah, cuma sekarang ini menurut aku sih informasinya apa tuh istilahnya A1 kali ya, akan segera ditayangkan ke publik oleh kantor pusat yang tadi Om Andre maksudkan. Nah, cuma memang ini levelnya ya level direktur gitu ya. Di atasnya dia apakah kubu yang mana saya nggak tahu. Tapi yang namanya mohon maaf siapapun aparat penegak hukum ya dia mainnya 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki kan gitu kan. Gitu. Artinya begini, yang aku mau share bahwa menurut sumber informasi saya ini sedang sudah hampir selesai untuk layak diekspos oleh internal mereka. Oke. Jadi sudah akan ada jalan ke sana. Cuma saya nggak ikut di situ ya, saya nggak ikut di situ. Dan kelihatannya mereka atau dia ini berani untuk menyatakan itu mungkin karena jalurnya bukan jalur S, bukan jalur terpidana itu, tetapi jalur yang lain barangkali. Ini saya cuma menduga, tapi dia yang mengatakan bahwa ini sudah jadi
dan kita sedang siapkan tambahan supaya bisa diekspos kepada publik. Kenapa? Karena orang sana, maksudnya ATG-nya, itu nggak pernah nanggapin mereka. Oke. Bahasanya seperti itu. Apa artinya dan apa gunanya untuk rencana Om Andri propose tadi untuk berdata, saya nggak tahu, tapi saya cuma share informasi ini aja, bahwa mungkin dalam waktu dekat, mungkin 2 minggu, akan terekspos. Akan diekspos oleh kantor pusat sendiri gitu. Nah, bagaimana petanya saya nggak tahu, tapi kira-kira itu informasi yang saya dapat dari level direktur dan saya juga nggak tahu ujungnya itu siapa, apakah langsung Kapolri atau siapa, saya nggak tahu. Kira-kira itu aja yang mau aku share, Om Thank Andri. you banget, Om Sahat. Thank you banget. Jadi, oke, apapun kita ini kan proses persiapan ini tetap aja kita jalanin aja ya. Apakah nanti dieksekusi, apakah diproses lebih lanjut, bisa jadi entah 2 minggu kemudian pas keputusan expose-nya itu ada sehingga membuat strategi yang berbeda, kita lihat aja deh nanti gitu. Tapi yang jelas kumpulkan saja dahulu. Sementara saya juga bertanya-tanya dulu Pak Sahat ke teman saya, ini kenapa nggak pidana? Karena kalau pidana itu kemungkinan adalah disita aset. Nah, duit nggak balik. Itu opininya. Saya perlu juga opini pihak lain juga, Kak. Apakah benar begitu? Pasti begitu. Jadi, saya memang agak lama gitu untuk kotak-katik itu untuk supaya dapat hal pandangannya objektif lah gitu. Malam ini kita dapat juga berita dari Om Sahat gitu ya mengenai perkembangan. Kita monitor saja perkembangannya untuk supaya kita bisa melakukan langkah yang tepat. Intinya adalah tujuan akhirnya itu mengembalikan dana member seberapapun yang bisa kita dapatkan dengan biaya yang seminim mungkin gitu. Kita akan terus update gitu, mudah-mudahan kalau teman-teman di luar yang di sini atau di luar sana ada dapat berita-berita baru, please diupdate aja gitu ya untuk supaya kita saling berbagi. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kita di kedepannya begitu. Thank you banget nih Om Sahat untuk informasinya. Sama-sama. Yang lain ada lagi teman-teman? Kalau setelah ini ada yang mau mungkin agak nggak enak itu ngomong di forum ini, boleh ke DM saya langsung, boleh juga. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan malam ini. Langkah yang kita lakukan adalah siapkan datanya. Tadi yang dari ada bisa dari handphone, ada juga yang dari email. Semuanya siapin aja datanya. Kalau misalkan ada pertama kali deposit berapa juga siapin. Kalau menurut saya sih depo, withdraw, saldo MT4 dan wallet itu disiapin aja. Menunggu nanti update lebih lanjut. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Begitu ya teman-teman. Thank you banget untuk kesempatan yang sudah diberikan sehingga kita juga bisa mendengarkan update dan diskusi juga. Oke, kalau nggak ada, saya akan tutup. Thank you banget Om Roy untuk pinjaman channel Zoom-nya. Thank you buat semuanya. Salam sehat. Have a nice weekend. Bye-bye. Thank you, Andri. Thank you, Pak Andri. Ya, thank you Om Andri. Thank you. Terima kasih Pak Andri. Thank you, Andri. Terima kasih, Indri. Thank you. Terima kasih Mas Andri. Thank you ya semuanya. Sukses.